Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap pengurus masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang mulia. Disebutkan oleh para ulama, likulli syai'in mi'yar, bagi setiap sesuatu itu ada timbangan. Wa mi'yarul akhlaq Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, timbangan akhlak untuk bisa dijadikan contoh tauladan dalam kehidupan kita adalah baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala telah mempatrikan bahwa sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang layak dan patut untuk dijadikan sebagai contoh tauladan. Allah ungkapkan dengan kata-kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, sungguh dan sungguh Allah gunakan dua huruf taukid untuk menguatkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah memang betul-betul layak untuk dijadikan sebagai uswah, qudwah, contoh tauladan dalam kehidupan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang mulia, disebutkan dalam riwayat salah satu di antara akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang layak untuk kita tiru bahkan setelah Ramadan ini masuk Syawal ini adalah sifat beliau yang terkenal dengan syarhus sudur atau lapang dada. Lapang dada Nabi, alam nashrah laka sadrak. Allah Ta'ala sudah menyebutkan, wahai Muhammad, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Saking lapangnya dada Nabi, maka Allah Ta'ala menyebut Nabi itu dengan ungkapan wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan khuluqin karim lagi kaum muslimin, khuluqin azim. Disebutkan oleh para ulama, kalau disebutkan khuluqin azim itu berbeda dengan khuluqin karim. Kalau orang baik dengan kita, kita balas dengan baik, itu khuluqin karim, akhlakul karimah. Tapi kalau ada orang yang berbuat zalim kepada kita, lalu kita balas dengan perbuatan yang baik, itu namanya khuluqin azim. Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah sampai pada derajat wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka kita contoh baginda Nabi dalam perkara akhlak ini, karena tidak ada akhlak yang tertinggi selain daripada akhlak baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beratus-ratus kitab syama'il, kitab yang menerangkan bagaimana akhlak Nabi, itu hanya baru seujung kuku menjelaskan bagaimana Nabi SAW. Sebenarnya banyak lagi. Maka salah satu di antara sifatnya adalah syarhus sudur. Beliau mempunyai hati yang lapang. Satu riwayat disebutkan
Muawiyah As-Sulami radhiyallahu anhu, di antara para sahabat, ketika itu mereka salat berjamaah. Rasul jadi imam. Ketika dalam solat berjamaah itu ada salah seorang di antara sahabat yang bersin. Sudah merupakan kebiasaan di tengah-tengah para sahabat, kalau ada orang bersin, lalu akan muncul jawaban, yarhamukallah. Maka secara spontan Muawiyah As-Sulami ini mendengar ada orang bersin ketika dalam solat itu, lalu dia mengucapkan yarhamukallah. Kata Muawiyah As-Sulami, ketika dia mengucapkan yarhamukallah, sahabat-sahabat yang lain memelototi beliau, menunjukkan perbuatan atau menunjukkan penglihatan yang tidak senang dengan Muawiyah As-Sulami radhiyallahu anhu. Kenapa di dalam solat dia mengucapkan yarhamukallah? Maka ketika itu hadirin, apa kata Muawiyah? Faramanil qaum bi absarihim, mereka melotot kepada aku. Akhirnya karena Muawiyah dilototi sedang dalam keadaan salat, dia pun membalas. Dia katakan kepada sahabat yang melototinya itu, ini dalam salat nih kaum muslimin. Ketika dilototi begitu, akhirnya dia jawab, kenapa kalian lototi saya? Akhirnya dalam suasana solat itu gaduh kaum muslimin. Gaduh. Sahabat-sahabat ribut waktu solat. Tapi ada sahabat lain yang menenangkan mereka, menepuk paha mereka. Tanda bahawa silakan dihentikan perdebatan dalam solat itu. Akhirnya di antara sahabat ada yang menepuk paha mereka supaya berhenti. Selesai solat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kelapangan hatinya bukan memarahi sahabat. Kalau kita lah yang kayak gitu jadi imam, setelah mendengar jamaah yang gaduh, mungkin apa yang terjadi dengan kita, mungkin kita tunjuk satu persatu kawan kita itu, jamaah kita tu. Ini kalian salat. Nak tahu kalian ini rumah Allah, nak tahu kalian ini salat. Itu kalau terjadi pada diri kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Muawiyah As-Sulami radhiyallahu anhu? Bi abi anta wa ummi, demi Allah, kata Muawiyah, ma ra'aitu ahadan mualliman ahsana ta'limahu minhu. Demi Allah, saya belum pernah melihat satu orang pun guru, contoh tauladan yang begitu lembut akhlaknya dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan dia kumpulkan sahabat yang tadi ribut tadi, bukan dalam keadaan marah, hendak. Wahai sahabatku, inna hadhihi shalah, sesungguhnya tadi itu kita dalam keadaan salat. La yasluhu, tidak boleh berkata-kata di dalamnya, min kalamin nas, tak boleh berkata-kata. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya salat itu yang boleh hanya ada tasbih, takbir dan bacaan-bacaan Al-Quran. Apa kata sahabat ketika itu? Kami tidak pernah menengok orang yang lebih santun dibandingkan dengan Nabi SAW. Begitu lapang hati Nabi. Hari ini bawalah lapangnya akhlak Nabi SAW dalam hidup kita. Kita bawa itu di masjid-masjid kita. Kita bawa itu di komplek perumahan kita. Kita bawa itu dalam keluarga kita. Lapang hati Nabi itu sehingga jadi contoh tauladan bagi kita. Hari ini di mana-mana masjid, perkara-perkara yang kecil jadi masalah kaum muslimin. Kita tidak pernah bisa berlapang dada dengan perbedaan-perbedaan. Kalau ada perbedaan di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah jamaah kita ribut mempermasalahkan perkara-perkara itu. Akhirnya satu jamaah lari daripada jamaah yang lain. Akhirnya satu jamaah yang berada di satu masjid sudah berkubu-kubu kaum muslimin. Inilah yang terjadi. Maka untuk itu
kita tiru baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara akhlak, yaitu lapang dada menerima segala kenyataan-kenyataan yang terjadi. Beliau justru dengan santun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan sebab rahmat Allah engkau lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, kalau kamu kasar terhadap mereka, lan faddu min haulik, mereka akan jauh daripada engkau. Untuk itu kaum muslimin, satu akhlak baginda Nabi ini lapangkan dada kita. Walaupun terjadi perbedaan-perbedaan di tengah-tengah kita, lapangkan akhlak kita, terimalah perbedaan itu merupakan sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan kita. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.